Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia dan yang luar negeri. Semoga damai selalu, dan bagi yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Yang beraktivitas mendapatkan uangnya banyak. Terima kasih. Pasca acara Mata Najwa, yaitu salah satu capres Prabowo, itu banyak dibully di media massa, dalam arti ditampilkan kengototnya Prabowo terhadap Najwa. Hal ini menunjukkan arogansi atau pengen menang sendiri. Nah, sehingga banyaklah pengamat-pengamat juga seperti itu, sehingga membuat pusing para relawannya, ya. Saking pusingnya itu mencari kinerja dan prestasi dari Pak Prabowo pun para pendukungnya sibuk, susah mencari prestasinya, sehingga pendukungnya rame-rame sibuk mencaci maki Ganjar Pranowo dan sok-sokan melaporkan orang yang berekspresi di dunia demokrasi ini dengan tanpa sebut nama, ya, seperti yang dilakukan oleh pendiri Sewot, ya, dan akan dilaporkan ke polisi, termasuk Rudi Eskamri dan Hasto Sekjen PDI, ya. Jadi dia mengatakan begini, kita akan melakukan upaya hukum dengan 3 orang itu setinggi-tingginya 10 tahun. Artinya orang yang menyebar berita bohong dan akan dipidana atau dipenjara 10 tahun. Bisa dipenjara 10 tahun kalau dia ikut terlibat di dalam berita koran tersebut. Ya, saya kira mereka sedang pusing, ya. Apalagi melihat fakta bahwa Prabowo Subianto memang tidak layak memimpin karena kinerjanya yang sama sekali nihil dan justru penuh dengan kegagalan, seperti ditambah lagi cara bicaranya yang arogan. Hari ini kita bahas 2 hal saja, ya, mengenai kinerja Prabowo Subianto yang nihil dan karakter yang sangat arogan, tidak mau diatur, ya, cenderung menjadi, ya, tidak bagus lah, ya. Dalam hal kata-katanya pun seperti itu, ya. Yang pertama, kinerja Prabowo. Tentu kita tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah juaranya dalam hal bekerja, ya, tidak bisa dilawan di Ganjar, ya. Dia adalah gubernur Jawa Tengah yang sudah nonaktif karena saat ini fokus untuk melakukan kampanye politik, juga belusukan di tempat-tempat lain untuk memperkenalkan diri sebagai pemimpin masa depan. Dia melakukan presentasi dirinya dengan sangat begitu elegan karena dia membawa rekam jejak juga keberhasilan yang di masa lalu ia kerjakan, seperti anggota DPR 10 tahun, juga gubernur 10 tahun. Di DPR dia juga membangun sebuah undang-undang dan sukses menjalankan dengan luar biasa, sehingga masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya bisa menikmati undang-undang tersebut. Nah, sebagai gubernur Jawa Tengah, dia juga menjadi sosok yang luar biasa, menjaga pemerintah berlangsung dan begitu baik, sedangkan Prabowo mendapatkan jabatan menteri itu bukan dari rakyat, tapi dari Presiden Joko Widodo. Dan kepercayaan itu dinilai tidak dijalankan dengan baik sebagai Menteri Pertahanan, ya. Praktis dia tidak membangun sebuah sistem di mana Kementerian Pertahanan bisa mempertahankan harga dirinya. Malah dia membangun sebuah citra di mana dinilai oleh rakyat Menteri Pertahanan hanya untuk mengumpulkan uang, karena pembelanjaan yang dilakukan adalah belanja barang bekas
dan praktis penduduknya tidak bisa membela orang yang ini kecuali dengan cara menghancurkan karakter Ganjar. Lalu di acara Mata Najwa keluarlah bahasa-bahasa memang kurang apa ya. Ya kengototannya itu kelihatan sekali saat berdiskusi dengan Najwa ya. Dia tidak mau kalah. Dan di acara Mata Najwa juga dia bilang mau bikin produk asli Indonesia, baik teknologi sampai bikin sabun. Nah, itu inovasi maksudnya. Bagaimana mau inovasi? Barang bekas saja dia beli dan impor, mau ngomong apa? Soal produk-produk yang dibangun di Indonesia bisa dinikmati ya orang Indonesia ya. Jadi banyak orang menyinggung masalah hal tersebut, tapi kenyataannya memang seperti itu. Beli pesawat juga memang bekas, jadi nggak bisa kita ngomong apa ya. Kalau kita melihat seperti rekam jejak kayak begitu, bagaimana nggak pusingnya para relawannya? Belum pernah menjabat sebagai wali kota, belum pernah, bupati belum pernah, gubernur belum pernah. Jadi rekam jejaknya itu sama sekali tidak bisa ditonjolkan oleh para pendukungnya. Ya tak heran kalau pendukungnya Prabowo itu lagi panik ya. Sekarang pasca Mata Najwa ya viral dan mereka mulai rame-rame mencari kesalahan-kesalahan dari Ganjar. Para pendukungnya kelompok-kelompok orang yang pusing diajak adu gagasan. Jadi itulah sampai sekarang pun apa yang disampaikan di Mata Najwa tetap diupload sama orang, karena memang saat itu terjadi ayal-ayalan dengan Mata Najwa. Itu terkesan arogannya. Ya sepertilah gambaran Capres Gerindra ya, Pak Prabowo Subianto. Dengan adanya viral itu makanya pusing 7 keliling sebagai relawan atau pendukung setianya. Ya saya pikir itu mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat dan Republik Indonesia. Terima kasih. Merdeka.